Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Waktu video ini diambil bertepatan dengan sore hari. Tapi buat teman-teman yang nonton, selamat sore, selamat pagi. Tergantung dengan kapan teman-teman menonton video ini. Jadi ini adalah program rutin kami, namanya Teman Ulas. Yang program yang khusus mengulas tentang buku-buku yang dianggap menarik untuk didiskusikan. Nah, kali ini dalam program Teman Ulas ini yang sekaligus juga adalah Teman Ulas pembuka untuk tahun 2026 ini. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan ada satu buku non-fiksi, bisa pinjam bukunya. Ini judulnya adalah Al-Quran bilang kepentingan bumi harus didahulukan. Nah, nanti kita akan mencoba membedah buku ini. Di samping saya sudah ada dua orang yang akan mengulas buku ini. Yang pertama ada Mas Daman dan ada Beli Gandhi. Beli ya, kita panggil Beli. Nah, jadi mereka berdua juga aktif di komunitas teman baca, dan untuk program Teman Ulas perdana di 2026 ini mereka berdua akan mengulas buku yang telah saya sebutkan judulnya. Seperti itu ya. Saya sendiri adalah Dedi Ahmad Irmansyah, akan berlaku sebagai moderator yang akan menjaga alur diskusi kita. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kita langsung mulai. Saya pengen kita berbasa-basi dulu. Ini sudah 2026. Gimana nih, teman-teman? Perasaannya masih sangat cepat ya. Mic-nya tolong diambil kan. Oke, ya. Mulai dari Gandhi. 2006 ini gimana perasaannya, Gan? Sekarang sibuk apa? Ambil mic-nya, ditarik. Ya, untuk 2026 nih menurutku ini sangat cepat ya. Wow, dari tahun 2000 udah secepat banget gitu tahun 2025 ini. Kenapa kira-kira cepat? Karena mungkin saya tuh melakukan banyak kegiatan, melakukan banyak hal. Jadi ya tahun 2026 ini mudah-mudahan harapan saya atau impian saya bisa terkabul. Amin. Ya. Oke, Daman, gimana Man? Ini udah tahun 2006. Gimana perasaanmu 2025 kemarin, ngapain aja? Oke, 2026 ini seperti halnya Gandhi, lebih cepat banget 2026. Karena emang 2025 kemarin tumben saya rasa tahun tersibuk saya kayak daripada tahun-tahun sebelumnya. Menyibuki apa, Man? Kalau boleh tahu. Kuliah. Terus yang kedua beberapa kegiatan organisasi yang melibatkan untuk keluar daerah begitu. Jadi hampir mungkin ya berapa bulan bolak-balik. Sehingga bolak-balik dari mana ke mana? Dari Jawa ke Lombok. Oke. Sehingga nggak terasa udah berganti aja. Cuman syukur aja sih masih bisa hidup, menikmati hidup di tahun 2026 dengan berbagai macam problematika. Oke. Entahlah untuk di usia sekarang nih kita menyadari berbagai banyak hal, berbagai banyak realita kehidupan. Oke, nanti curhatnya kita di bagian akhir lagi ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke buku yang akan kita ulas nih. Sebelum mungkin saya kasih kesempatan kepada kalian berdua gitu ya. Saya akan mencoba membantu kalian untuk memperkenalkan buku ini secara umum saja dulu. Supaya kalian berdua, Daman sama Gandhi nanti akan lebih fokus ke poin-poinnya saja yang diambil dari buku ini. Nah, teman-teman semua, buku ini ditulis oleh seorang penulis. Dia sebetulnya penulis lokal kelahiran Lombok, tapi sebagai penulis sebetulnya dia sudah menasional. Namanya Ais Rosyid. Sehari-harinya sebetulnya dipanggil Ical ya. Jadi secara individu Ais Rosyid ini kami panggil Ical dan cukup dekat dengan kita. Bahkan kemarin kita sempat podcast bareng-bareng kan ya, tentang One Piece itu. Nah, jadi Ais Rosyid ini adalah penulis yang sebetulnya menulis berbagai macam genre sebetulnya ya. Fiksi dia juga nulis, novelnya sudah pernah terbit, tapi dia lebih dikenal sebagai penulis non-fiksi, khususnya terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dari perspektif keislaman. Jadi sudah ada 2 bukunya sebelum ini yang
non fiksi yang juga membahas soal lingkungan hidup. Yang pertama itu kumpulan esai, aku lupa, agak cukup panjang judulnya. Miras apa gitu. Miras, Ganja dan apa aja? iya, poinnya itu ya, itu adalah kumpulan esai yang temanya juga kurang lebih tentang lingkungan hidup. Terus bukunya yang kedua yang bukan kumpulan esai tapi masih ada rasa esainya, itu judulnya kalau nggak salah itu apa ya, ada di bagian sana itu melawan hawa nafsu merusak bumi. Nah ini adalah buku yang paling anyar, yang terbarunya. Baru. Nah ini Al-Quran bilang kepentingan bumi harus didahulukan. Saya perkenalkan dikit saja struktur buku ini. Jadi halamannya ini ada sekitar 100-an, tidak sampai 150, hampir mendekati 150 halaman. Dengan sistematika babnya itu di luar dari pengantar penerbit, kemudian ada juga Dandi Dwi Laksono, kita tahu semua ya gitu ya. Dengan di luar daripada mukadimahnya itu ada 3 bab utama. Itu aku bacakan aja di bagian mukadimah itu dia kasih judul akar persoalan lingkungan hidup. Dia membahas soal kerusakan lingkungan skala planet. Kemudian membahas pula soal mode produksi dan mode konsumsi industrial, dan membahas yang terakhir adalah tentang antroposentrisme. Ini barangkali kenapa saya bacakan ini, mungkin bagi pendengar nanti akan tahu membahas tentang apa aja gitu ya. Nah nanti bagian kalian berdua yang akan lebih banyak memberikan kita detail penjelasan. Bab pertama itu dia memberi semacam pengantar tentang ekosentrisme itu apa. Judulnya memahami ekosentrisme. Kemudian subbabnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 subbab. Terus yang bab kedua dia masih tentang ekosentrisme, tapi dia mencoba melihat dalam Al-Quran sendiri itu ekosentrisme itu seperti apa. Gitu, ayat-ayat apa yang ada di sana, di dalam yang ayat-ayat terkait dengan ekosentrisme yang ada di Al-Quran itu mungkin di bab ini dibahas. Bab yang terakhir dia kasih judul ekosentrisme sebagai kehendak Islam, sistem kerja daruriyat ekosentris. Ini kemudian yang terakhir ihtitam melawan nafsu merusak bumi. Ini agak mirip-mirip ya dengan judul buku sebelumnya ya. Oke, teman-teman, di aku pribadi sebetulnya ada kesan ya, tapi nanti lah ya gitu ya, nanti. Karena dibanding buku yang sebelumnya ini kesan akademisnya itu kayaknya nampaknya cukup kuat gitu. Nanti aku minta konfirmasi ke teman-teman benar apa enggak, karena saya hanya membaca judulnya saja gitu ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan memberikan jatah buat teman-teman. Pertama masing-masing 15 menit untuk menjelaskan ke kami gitu ya, yang akan menonton video ini juga. Gimana nih poin-poin apa yang kalian tangkap dari buku ini? Kesan-kesan pertama setelah selesai membaca buku ini apa? Terus poin-poin apa yang teman-teman tangkap di dalam buku ini, poin-poin yang menurut kalian menarik dan segala macam. Silakan, aku kasih kesempatan ke Daman dulu untuk memberikan pemaparan. Oke, terima kasih waktunya Bang Dan. Pertama, setelah saya pegang buku ini, buku ini tipis, tapi tidak setipis isinya. Ya. Jadi buku ini yang pertama, ketika saya lihat dari judulnya, dilihat pengantar ahli Dandi Laksono. Siapa sih yang nggak kenal Dandi Laksono? Dandi Laksono ini kalau teman-teman pernah nonton 2 film dokumenter yang pernah viral atau sekarang lagi ditambah durasi jamnya ya. Yang pertama itu Seksi Killer tahun 2016 apa ya kalau nggak salah. Terus dilanjutkan lagi yang terbaru Dirty Vote. Ya. Terus lagi yang maraton itu, yang 3 jam. Nah, aktor di balik film tersebut ini Dandi Laksono. Nah terus kenapa Bang Dandi, kok bisa sih Bang Dandi ini yang ngasih sambutan di sini? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak orang-orang yang memang pegiat konservasi lingkungan itu langsung gitu? Kenapa nggak Bang Dandi? Karena yang pertama tadi Bang Dandi sebagai aktor di balik film yang berkaitan tentang lingkungan. Terus yang kedua, karena 15 tahun petualangannya mengelilingi Indonesia dengan 3 episode film dokumenter yang berbeda. Yang pertama Indonesia Biru, terus Indonesia Baru, sama apa gitu yang terbaru. Nah, dan juga beliau aktor atau tokoh di balik buku yang beberapa bulan yang lalu atau akhir 2025 bulan November kalau nggak salah terbit,
riset Indonesia. Salah satunya di antara 4 jurnalis itu ada beliau, Bang Dandi Laksono. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang membuat saya salut dengan buku ini, setelah membaca pengantar Dandi Laksono, di sini biasanya kan ada pengantar dari penulis tuh ya. Tapi di sini Bang Ical nggak pakai kata itu. Beliau lebih memilih menggunakan kata iftitah. Saya tumben nih lihat kata iftitah di dalam buku. Iftitah sendiri kan kalau kita artikan nih secara bahasa dalam Islam, sebuah doa yang dilantunkan ketika sholat yang dikerjakan setelah takbiratul ihram. Itu secara sederhana. Kalau secara istilah atau secara filosofis, doa ini mengindikasikan seorang hamba sebelum melaksanakan sebuah ritus ibadah yang bernama sholat untuk bagaimana caranya agar bisa melepaskan diri dari ikatan keduniawian lah, seperti beberapa kalimat mungkin yang sering diungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi semua sifat keduniawian, ego itu harus disingkirkan dulu untuk menuju derajat khusyuk kalau dalam Islam kan. Nah, kalau merujuk pada konteks buku ini, sebenarnya ini bentuk kayak sindiran halus banget gitu. Karena ketika kita berbicara tentang lingkungan, konservasi lingkungan itu sendiri, kita harus fokus membahas bagaimana caranya lingkungan tersebut bisa terus tetap terjaga sampai keturunan-keturunan kita berikutnya tanpa melibatkan rasa atau hawa nafsu yang ingin mengeruk hal-hal yang ada dalamnya. Ini makanya beliau menggunakan kata iftitah menurut saya sebagai seorang pembaca. Terus yang kedua, buku ini seperti yang saya katakan tadi, tipis tapi tidak setipis dengan isinya. Jujur, buku ini pertama kalinya saya baca bukunya Bang Ical, langsung dikasih non-fiksi. Pertama saya baca dari bab pertama, akademis banget. Jadi kalau untuk seorang mahasiswa teknik lingkungan, saya rasa buku ini wajib. Ya, karena memang nggak perlu sih, maksudnya cari-cari hal-hal yang lain. Ketika buku ini sudah menyajikan hal-hal tersebut di depan mata gitu, seolah ibarat makanan kita tinggal menghidangkannya saja. Terus yang berikutnya, buku ini yang saya bilang tadi cukup akademis, cuman dia ada di beberapa bab awal. Setelah itu dari bab 3, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir, saya pribadi membaca, plong banget. Ternyata anggapan saya sebelumnya, wah berat banget, ternyata enggak. Di bab 2 itu beliau menyajikan ayat-ayat tematik tentang antroposentrisme dan ekosentrisme begitu. Seolah ketika saya baca bab 2 itu saya kayak lagi ngaji Bang Dan. Saya lagi ngaji di depan seorang kiai begitu, dengan menggunakan bahasa lalu melibatkan di sana ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Sehingga luas banget bahasa yang ada di sini yang dipakai oleh Bang Ical di bab 2. Apalagi bab 3, bab 4. Terus yang buat saya takjub lagi Bang Dad setelah baca terakhir dari bab 3 ini, di sini ada salah satu formula yang ditawarin oleh Bang Ical dalam melestarikan lingkungan dalam perspektif Islam sendiri. Kalau di dalam Islam kan kita mengenal istilah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kalau sepaham saya dia merupakan subilmu di bawah usul fiqh. Yang membahas tentang tujuan kita menjalankan syariat itu sendiri, yang berisikan 5 poin. Yang pertama hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aql, hifzul mal, sama hifzun nasl. Jadi di sana menjaga agama, menjaga manusia, menjaga harta, pikiran dan keturunan. Nah di sini beliau mengusulkan salah satu formulasi lagi yang namanya hifzul bi'ah. Hifzul bi'ah itu maksudnya bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Cuman yang dia usulkan, dia tidak ingin poin tadi hifzul bi'ah itu menjadi poin baru atau nomor 6 di poin dari maqasidus syariah. Tapi beliau menaruhnya di poin yang berbeda. Bukan poin yang berbeda, apa istilahnya? Sebagai acuan dari 5 poin tersebut untuk poin ini sebagai pertimbangan. Misalkan ketika kita berbicara tentang menjaga harta, kita harus pertimbangkan juga baik buruknya terhadap lingkungan. Nah misalkan nih, saya misalkan memiliki sebuah tambang misalkan ya. Ya itu memang tanah saya berhak untuk mengelola tanah saya. Akan tapi kan kita harus melihat juga dampak dari apa yang kita kerjakan terhadap lingkungan sekitar kita. Nah itu maksud dari Bang Ical sendiri. Sejauh ini setelah membaca sampai selesai buku ini mantap banget sebagai buku yang begitu akademis dengan tawaran-tawaran baru yang disajikan di buku ini. Ya cukup
Itu sih. Oke, aku boleh ini nggak? Tadi kan aku mungkin pendengar tadi udah mendengar ya bahwa di sub judul itu ada istilah yang diulang beberapa kali, yaitu soal ekosentrisme dengan antroposentrisme. Bisa dijelaskan nggak itu, Man? Oke. Itu dua itu apa sih sebetulnya? Oke. Pertama antroposentrisme gitu ya. Antroposentrisme itu ialah meletakkan manusia itu sebagai subjek yang absolut Oke. terhadap dunia ini. Jadi dia kalau dalam Al-Qur'an itu kan menyebutkan wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berbicara kepada malaikat untuk membuat sebuah makhluk yang bernama manusia yang akan dijadikan khalifah. Maksudnya sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, jadi antroposentrisme ini menganggap bahwa manusia ini sebagai subjek, dia bebas melakukan apa saja karena dia sebuah pemimpin begitu di dunia. Terus lawannya tadi ekosentrisme. Ya, ekosentrisme itu sebuah pandangan yang dimana manusia dan alam itu memiliki hak yang sama. Misalkan manusia dihormati seperti ini, alam juga harus dihormati begitu. Jadi bukan hanya sekedar manusia ini sebagai subjek yang absolut, tapi manusia ini sebagai istilahnya apa ya, kalau bahasanya kita bahasakan pembantu mungkin ya, sehingga alam ini terus tetap terjaga kelestariannya hingga keturunan kita kelak begitu. Itu konsep yang saya pahami sih dari buku ini. Oke. Di mana posisi penulis terhadap dua konsep ini, dan apakah konsep ini di dalam konteks buku ini diperhadap-hadapkan secara konfliktual atau hanya dideskripsikan aja? Oke. Gitu. Gimana? Maksudnya bagaimana posisi penulis terhadap dua hal ini? Oke, tentunya posisi penulis di dalam buku ini terlepas dari beliau apa istilahnya menyajikan dua istilah tadi, antroposentrisme dan ekosentrisme, posisi penulisnya sudah jelas banget, yaitu ekosentrisme. Cuman kenapa kalau emang posisinya ekosentrisme, kenapa disajikan antroposentrisme di buku itu? Kenapa nggak ekosentrisme saja yang dibahas? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, beliau di sini ibaratnya mengkanter gitu ya, mengkanter pemahaman-pemahaman orang-orang yang memang berpegang teguh terhadap paham antroposentrisme untuk melegitimasi hal-hal yang memang kurang baik menjadi baik begitu. Ini tujuan buku ini gitu. Terus bagaimana cara disajikan di sana? Di sana disajikan di bab 1 itu seperti dialog atau debat antara mereka yang menganut paham antroposentrisme dalam mengelola lingkungan dan mereka yang menganut paham ekosentrisme itu sendiri. Oke. Itu sih. Nah, terus tadi kan aku tadi sempat baca ada subbab di situ, ekosentrisme di dalam Al-Qur'an. Oke. Bisa dijelasin nggak itu gimana? Kenapa judulnya seperti itu? Ya. Apakah antroposentrisme juga ada atau seperti apa? Sama kuatnya kah? Oke. Atau seperti apa? Ekosentrisme dalam Al-Qur'an ini di bab 2. Jadi di sini sebuah pembahasan untuk menguatkan Ya. argumentasi dari beberapa tokoh di bab 1 yang mendukung paham dari ekosentrisme itu sendiri dengan melibatkan Al-Qur'an. Oke. Ya, Al-Qur'an. Banyak kok ayat-ayat yang terkait hal tersebut, seperti halnya zuharul fasadu fil barri wal bahr. Itu kan sudah nampak kerusakan di muka bumi dan di laut disebabkan oleh manusia. Kalau kita lanjutkan ayat tersebut, ketika Tuhan memberikan sebuah azab bagi mereka. Hal ini mengindikasikan sebagaimana kejadian terdekat kemarin yang terjadi. Itu sebenarnya bukan Sumatera maksudnya. bukan murni karena bencana lingkungan, tidak. Itu sebuah teguran dari Tuhan. Oke. Nggak mungkin Tuhan memberikan plek ketiplek, setidaknya hal itu sebagai sebuah sebab akibat. Nah, sebab ini, Indo itu sebutannya karma. nah sebab akibat begitu. Jadi ketika Anda begini, ya begitu. Ya mungkin kalau orang Hindu, kalau katanya Gandhi tadi, itu sebutannya karma. Kalau di Islam, mungkin bukan di Islam sih, orang Barat mungkin ya, mengenal istilah law of attraction, hukum tarik menarik. Ya, ketika Anda begini pasti akan jadi begini gitu. Ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya begitu. Oke. Itu Bisa disebutkan nggak contoh-contoh ayat-ayat yang sangat kuat itu, yang mengetengahkan persoalan ekosentrisme itu? Sebelum ke situ ya, mungkin saya ingin mendukung dari perspektif Bang Ical di sini tentang ekosentrisme mengkantar dengan ayat
antroposentrisme. Saya menggunakan ayat antroposentrisme untuk mendukung ekosentrisme. Oke. Nah, di sana kan ada ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Nah, kalau kita lanjutkan sampai selesai, itu memang tugas ketika Tuhan ingin membuat makhluk yang nama manusia yang dijadikan pemimpin di muka bumi Ya. untuk bertugas lah di muka bumi. Cuman kan kita kalau secara logika kan kita lihat seperti ini. Ketika sebuah jabatan diberikan, nggak mungkin jabatan tuh tidak ada tupoksi. Oke, Tugas ya. pokok dan fungsi pasti ada kan, tugas pokok dan fungsi. Jadi setelah ayat ini banyak ayat-ayat setelahnya yang menjelaskan tentang untuk menjaga alam itu sendiri, menjaga alam, terus melestarikan alam, terus istilahnya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, itu sebenarnya sebuah pukulan telak gitu. Karena ketika kita hanya mengambil beberapa potongan, tidak melanjutkan ke ayat setelah atau sebelum, itu yang menjadi salah persepsi sehingga dijadikan sebagai sebuah tadi yang saya katakan sebuah dalil untuk melegitimasi hal-hal yang kurang baik. Oke, terima kasih banyak. Sejauh ini menurutku ada beberapa poin yang menarik sih. Daman sudah memberikan kita penjelasan tentang buku ini sebetulnya mengetengahkan soal apa. Disebut oleh Daman bahwa buku ini kalau secara narasi memang cukup akademis, namun secara substansi bukunya memang tipis tapi tidak setipis isinya gitu ya. Artinya memang kaya gitu ya, seperti membaca buku tebal dengan informasi yang sangat menarik gitu ya. Terus yang kedua, bahwa buku ini secara substansi juga mencoba menghadap-hadapkan dua konsep, yaitu antroposentrisme dengan ekosentrisme, yang dimana ternyata penulisnya sendiri sudah sangat jelas posisinya berada di soal ekosentrisme itu. Oke, nanti kita akan coba ulik lagi di hal-hal lain dari pembacaan. Untuk berikutnya mungkin saya langsung berikan giliran kepada Gandhi. Tapi sebelum itu, tadi lupa saya jelaskan di awal, teman-teman ya yang menonton ini, menghadirkan dua ini sebetulnya karakternya berbeda. Kalau Daman memang dia juga aktif di sebuah organisasi keagamaan. Kalau boleh disebut apa ya? NU berarti ya? Ya. KNU-an gitu ya. Oke, sementara Gandhi ini adalah anggota kami yang dari komunitas Hindu. Nah, kami mengamanahkan Gandhi ini untuk mencoba melihat buku ini dari perspektif agamanya sendiri. Kira-kira kalau di Hindu sendiri ada nggak ya doktrin-doktrin yang serupa dengan yang ada di buku ini? Jadi sengaja supaya kita memperkaya gitu, memperkaya perspektif dalam melihat isi buku ini. Seperti itu ya Gandhi ya? Iya. Oke. Kalau begitu tanpa panjang lebar, mic-nya silakan dicabut, diambil dan silakan berceritakan. Awalnya saya membaca buku ini ya. Ya. Sebenarnya saya juga agak bingung kenapa Bang Ded menyarankan saya baca buku ini. Karena gimana ya, sebelum saya membaca buku ini saya tuh emang belakangan ini tuh sering melihat berita-berita tentang lingkungan ya, khususnya yang terjadi di Sumatera itu. Dan entah kenapa mungkin takdir atau apa mungkin Bang Ded tiba-tiba menyarankan saya baca buku ini. Ya. Dan beliau ya pasti secara sadar tahu kalau saya itu orang non-muslim. Jadi mungkin Bang Ded ini tertarik tentang gimana sih pandangan saya untuk buku ini, tentang akuan bilang kepentingan bumi harus didahulukan, karyanya Bang Ical. Dan sama juga seperti Damar, saya juga agak tertarik sama tentang pengantar ahlinya Dendi Aksono. Orang ini terkenal banget. Bedanya kalau Bang Damar dia lihatnya lewat film-film atau apa gitu, saya lihatnya si Pak Dendi Aksono ini sering nge-tweet tentang isu-isu tentang pemerintahan. Betul. Dan emang beliau ini emang terkenal banget tentang kritikan yang sangat keras. Ya, dan untuk buku ini, karena saya non-muslim, saya jadi mungkin tidak seperti Damar yang lancar menjelaskan. Oke. Saya ini harus berpikir lebih keras untuk membaca buku ini. Awalnya dari bab pertama, itu tentang ekosentrisme. Di sini kan dijelaskan dulu mengenai tentang mukadimah dulu, yaitu akar persoalan lingkungan hidup.
Dan di sini kan dijelaskan mengenai tentang kerusakan antar skala planet gitu. Nah, di buku ini juga Bang Ical itu kalau yang saya tangkap ya, mungkin bisa dikoreksi mungkin kalau misalkan saya salah atau apa. Kayak Bang Ical ini di yang pertama di mukadimah ini, dia nih ingin, kalau dari tangkapan saya, ingin memperlihatkan tentang realita dunia yang ada sekarang ini, yang gimana lingkungannya itu sudah rusak akibat perbuatan manusia yang sudah melebihi batas normal. Terus juga mengenai mode konsumsi industrial yang sejak abad 20 itu benar-benar sangat genjot-genjotan tentang gimana perubahan sosial. Terus ada kayak pembagian kelas konsumsi antara kelas elit sama kalangan bawah juga. Terus juga di sini juga dijelaskan juga mengenai tentang antroposentrisme juga, seperti yang sudah dijelaskan kepada dari Bang Dama kemarin tuh, dari Bang Dama tadi itu. Kalau antroposentrisme itu kan tentang pemahaman gimana manusia itu adalah pusat segala dari alam semesta, lingkungan hidup, dan manusia itu berhak untuk mengambil sumber daya alam itu sebesar-besarnya untuk, kalau dari tangkapanku ya, sebagai kepuasan pribadi gitu, sebagai kemajuan peradaban. Ya. Nah, di buku ini saya tangkapnya kalau Bang Ical itu sedang berusaha untuk membantah bisa-bisa mengenai konsep antropomisme itu sendiri. Oke. Dan Bang Ical itu juga merupakan pendukung dari ekosentrisme itu sendiri. Nah, di bab 1 tadi kita bahas tentang mukadimah kan. Ya. Bab 1 itu memahami ekosentrisme. Nah, di sini tuh Bang Ical tuh di bab pertama ini, ya ini memperkenalkan kita tentang konsep ekosentrisme itu. Pengarangnya hadir. Mungkin kalau saya salah, mungkin beliau bisa mengkoreksi ya. Waduh, deg-degan parah. Oke, teman-teman yang menonton ini mungkin udah masuk di frame ya. Di belakang ini penulisnya tiba-tiba datang, makanya ini agak sedikit heboh. Tiba-tiba agak panas banget. Oke, lanjut Gan. Nah, di bab pertama ini Bang Ical, kalau mungkin sesuai tangkapan saya ya, mungkin lebih memperkenalkan tentang ekosentrisme itu mengenai filsuf dari negara barat, orang barat gitu. Nah, terus untuk bab keduanya tentang ekosentrisme dan akuan. Nah, di sini nih saya mulai agak susah memahami nih. Oke, ya. Seperti maksud kalimatnya mungkin menurutku masih agak berat bagi saya yang non muslim gitu, karena di samping bahasanya yang menurutku buku ini tesis bersifat akademis banget, saya juga sebagai non muslim tentunya ya, mungkin pengetahuanku soal Islam itu masih kurang banget gitu. Jadi saya memang agak kesulitan di bab kedua ini, terutama bab selanjutnya yang tentang ekosentrisme sebagai kehendak Islam itu. Terus sistem kerja dakwah ekosentris ini, jujur ya, saya masih agak kurang mengerti gitu. Karena persoalan-persoalan teknis itu tadi ya. Ya. Terus juga tentang ada istilah-istilah, terus tentang ayat-ayat tematik juga yang dijelaskan Bang Damak tadi itu. Saya tuh harus terus membaca berulang-ulang dulu, bagus saya mengerti apa yang dimaksudkan. Dan juga kan kalau itu kan saya juga perlu menafsirkan tentang untuk bahasa saya sendiri gitu, dan bahasa saya sendiri itu kan belum tentu benar juga. Iya. Jadi saya bersyukur di sini ada Bang Damar, di mana mungkin Bang Damar bisa kayak ya sedikit meluruskan lah mengenai pemahaman saya tentang bab kedua ini. Tapi di luar dari segala kesulitan teknis itu, Gandhi bisa meraba-raba nggak penulisnya ini sebetulnya mau ngomong apa gitu? Ya bisa jadi mungkin ada kekeliruan ya, tapi kan kita nggak apa-apa lah. Misalnya dari segala kesulitan itu, karena mungkin banyak istilah-istilah yang sangat khas Al-Quran misalnya, sehingga kamu nggak bisa memahami misalnya. Tapi di luar dari segala kendala teknis itu, kamu bisa meraba-raba nggak? Kayaknya penulisnya mau ngomong gini misalnya. Ada nggak kamu merasakan itu? Oh, kalau dari pandanganku ya,
Bang Inca koreksi kalau salah. Nah, terus. Tidak terutama. Ya. Boleh. Aduh. Menurut pandanganku di buku ini ya, setangkapanku ya, Bang Ical ini sedang berusaha apa ya, memperkenalkan konsep bahwa ekosentrisme dalam akuan itu tuh merupakan sesuatu yang menurutku sesuatu yang sangat menjadi solusi buat di apa permasalahan lingkungan hidup yang ada di bumi ini sekarang. Kode tangkapanku ya. Oke, lanjut. Dan juga gimana ya bahasanya ya? Kayak Bang Ical ini juga kayak apa ya, berusaha memperkenalkan soal konsep-konsep yang dimana di akuan itu tuh kayak itu semua problem lingkungan hidup tuh sudah ada di akuan gitu. Ya, oke. Kalau dari menurutku sih. Tapi memang mungkin bahasaku masih agak kurang sederhana sih. Masih agak sederhana. Jadi ya emang itu sih kalau dari yang aku tangkap. Oke. Nah, sekarang ke soal misalnya dari itu kan dari buku ini kan, dari perspektif Al-Qur'annya gitu. Kalau di Hindu sendiri gimana kan? Ada yang bisa kamu coba cocokkan, sesuaikan, perbandingkan gitu antara semangat buku ini dengan yang ada di Hindu sendiri? Ada nggak semacam doktrin-doktrin di dalam agama Hindu yang juga sama kuatnya gitu dengan yang ada di Al-Quran gitu? Ada nggak kayak semacam ajaran-ajaran doktrin-doktrin ekosentris gitu yang ada di dalam Hindu, itu bisa dijelaskan nggak? Nah, kalau dari agama Hindu sendiri mungkin saya harus menjelaskan dari konsep Brahman dulu ya. Apa? Dari konsep dari awal dulu dari Brahman. Oke. Nah, Brahman itu kan merupakan suatu konsep di mana Brahman itu adalah Tuhan bahasa universal dari agama Hindu itu sendiri. Dia merupakan absolutas dari Hindu itu sendiri. Nah, dari Brahman itu keluar percikan-percikan yaitu Atman. Nah, Atman itu merupakan jiwa-jiwa dari Brahman itu sendiri yang membentuk alam semesta, alam lingkungan hidup itu sendiri. Nah, di Atma itu sendiri terbentuk yaitu Buana Agung dan Buana Alit. Nah, Buana Agung itu yaitu alam semesta itu sendiri, lingkungan hidup itu sendiri. Sama buana apa tadi? Dan Buana Alit itu kita, manusia. Nah, hubungan antara Buana Agung sama Buana Alit itu tuh nggak bisa terpisahkan. Oke. Nah, hubungannya itu yaitu Pancamahabhuta. Pancamahabhuta. Oke. Nah, Pancamahabhuta itu terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu ada Pertiwi, padat. Padat itu misalnya kayak tanah, gunung, itu sebagainya. Kalau di Buana Alit, kalau kita tuh kayak tubuh kita sendiri. Oke. Nah, kalau cairannya itu apa? Air, laut, di samudra. Terus di manusia itu kayak darah. Oke, ya. Darah. Terus ada cahaya, teja, matahari, terus udara, vayu, oksigen, dan kuang itu akasa. Nah, di Pancamahabhuta ini itu kayak menjelaskan kalau kehidupan manusia itu nggak bisa lepas dari alam. Benar-benar kalau kehidupan manusia itu sangat berpengaruh untuk alam. Nah, di Hindu itu sendiri juga ada konsep etika Hindu yaitu Trihitakarana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Ini 3 kebahagiaan hubungan harmonis antara manusia dan alam, antara Tuhan, terus sesama manusia itu sendiri, dan alam. Nah, di Veda itu sendiri, Kitab Veda maksudnya. Kitab Veda itu ada 2. Ada 2 perwujudan dan manifestasi Tuhan yang Maha Esa, yaitu Brahman. Yang pertama itu ada Rigveda. Di Rigveda itu sendiri bumi itu disebut sebagai ibu, sedangkan kalau di langit itu disebut sebagai ayah. Dan kita sebagai manusia itu posisinya bukan sebagai pusat dari alam semesta, bukan pusat lingkungan itu sendiri. Kalau di Veda itu, di Rigveda itu manusia itu ibaratnya kayak anaknya. Jadi orang tuanya itu bumi, terus langit itu ayah. Jadi kita tuh ibaratnya ya seperti keluarga, harus menjaga ibu dan ayah mereka. Nggak boleh sampai ada
perbuatan yang di luar batas gitu, yang bisa mengganggu hubungan Ya. harmonisasi itu sendiri. Oke. Nah, dan yang kedua tuh kayak ahimsa. Ahimsa tuh berarti kayak prinsip tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Oke. Jadi kita tuh kalau dari problem dan solusi semua permasalahan itu tuh kita tuh nggak boleh kayak mengedepankan kekerasan, baik itu dari kita sesama manusia, sesama hewan, dan sesama lingkungan hidup. Kan jadi kontras banget kan sama yang sekarang di Oke, mana itu konsep ahimsa juga di kitab Weda juga. ya di Veda juga. Veda. Nah itu kan juga sangat ironis ya, di mana saat ini lingkungan benar-benar habis-habisan. Oke. Terus tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon ditebang, hewan-hewan juga Oke. ada yang mengalami kepunahan juga. Ya. Nah habis itu di hukum Arta. Nah Arta itu kayak seperti hukum abadi Tuhan yang mengatur tatanan dan harmonisasi alam semesta. Nah jadi kayak ajaran Weda tuh sebenarnya tuh kayak menggarisbawahi kalau manusia tuh memang harus benar-benar bisa melewat alam. Kalau misalkan kita mengabaikan satu saja unsur dari alam atau lingkungan hidup itu sendiri, Ya. kita tuh akan bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Nah, konsekuensi yang serius itu disebut karma pala, Oh, karena hasil dari perbuatan. Jadi setiap manusia itu tuh kalau habis berbuat sesuatu tuh pasti ada karmanya. Oke. Nah, jadi kayak kalau misalkan kita ini sudah mati nih, nah di sana dah nanti tuh Brahman, Tuhan atau sebutan itu yang dewasa itu menghitung karma kita, gimana apa hasil perbuatan kita. Oke. Itu terus kalau tadi kamu menyebut bahwa apa di dalam kitab Veda itu bumi adalah ibu, terus ayat siapa? Langit. Langit misalnya, terus posisi manusia apa di situ? Dikasih kalau dalam Veda itu dia diamanahkan untuk melakukan apa? Kalau misalnya tadi kan dari buku ini, kalau dari penjelasannya ini kan jelas ya dia adalah khalifah gitu ya. Karena kalau di Veda sendiri apa? Berarti dikasih tugas apa manusia itu? Ya simpelnya dikasih tugas untuk sebagai menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Oke, berarti mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip banget. Oke, Daman sendiri ada semacam Oh ya, dan tanggapan juga nggak? saya juga mau baca beberapa sloka ya. Oke, silakan. Nah, yang pertama itu ada sloka di Bentar, Chandogya. sloka itu apa kalau dari? Sloka tuh mungkin kalau seperti di Islam tuh kayak ayat-ayat suci di Al-Quran. Sloka. Oke. Sip. Biasanya itu tentang perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau bedanya sama Veda, sama Veda. Sloka sama Veda. Ya sloka tuh dalamnya Veda itu sendiri. Oke. Berarti Veda kitabnya sloka ayat-ayatnya gitu. Ya. Ya. Veda nama kitab gitu. Ah. Oke, lanjutkan, Gan. Nah, mungkin saya akan membacakan beberapa sloka yang ada di sini. Emang sih ada banyak, tapi mungkin saya akan membacakan mungkin maksimal 3 beserta penafsirannya. Yang pertama tuh ada sloka di Chandogya Upanishad. Itu salah satu bagian dari Veda. Ya. Nah, isinya berbunyi seperti ini. Bentar, Gan. Nah, kalau setiap kamu menyebut istilah-istilah kehinduan itu pelan-pelan lah. Kami yang non Hindu juga Oh, gak bisa kebiasaan Ya. mungkin. Aku suka ngomong cepat. Oke. Ya. Oke, yang pertama itu ya tentang alam dan Brahman. Di Chandogya Upanishad itu bagian dari Veda. Isinya berbunyi seperti berikut. Yaitu Sakvam Karvidam Brahma. Terjemahannya yaitu sesungguhnya segala yang ada di sini, segala yang ada di alam semesta ini, Ya. termasuk kita tuh merupakan bagian dari Brahman. Nah, penafsirannya yaitu kalau jika segala sesuatu adalah Brahman, maka alam tidak berada di luar atau di bawah manusia. Yang kedua, alam memiliki kesucian yang setara dengan manusia. Dan yang ketiga yaitu manusia alam berarti menganggap kesucian ilahi dari Brahman itu sendiri. Oke. Terus yang kedua yaitu Isvasya, alam sebagai hunian ilahi. Nah, ayat ini berada di Isa Upanishad, bagian dari Veda, yang bunyinya seperti berikut, yaitu Isavyam Idam Sarvam Yan Kica Jagatyam Jagat. Nah, terjemahannya yaitu segala sesuatu yang di alam semesta ini, apapun yang bergerak atau tidak bergerak, diliputi oleh Tuhan. Nah,
Ayat ini penafsirannya yaitu yang pertama yaitu alam tidak boleh diperlakukan sebagai objek mati. Oke. Karena alam semesta itu kan terdiri dari semua makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi sama sekali tidak boleh diperlakukan sebagai benda. Oke. Yang kedua yaitu setiap unsur alam itu mengandung kehadiran ilahi. Karena kehadiran ilahi ini maksudnya ada atma. Karena baik saya, mungkin Bang Damar dan Bang Ded dan semua manusia itu, Ya. itu kan jiwanya itu ada atman juga. Itu merupakan bagian dari Atman, atman ya. juga. Terus juga yang ketiga itu yaitu etika lingkungan itu bersumber dari kesadaran spiritual juga. Nah, terus yang ketiga itu yaitu akta hukum Arta. yaitu hukum kosmik dan keseimbangan ekologis. Oke. Ini di Rig Veda. Rig Veda itu bagian dari Veda juga. Oke. Dan Rig Veda itu berbunyi katam catyam cabridat tapasud dajayata. Oke. Terjemahannya itu dari tapa itu lahirah akta dan kebenaran. Oke. Maksudnya dari penafsirannya Soka ini yaitu alam itu bekerja dalam sistem keseimbangan. Jadi ya banyak banget. Oke. Konsep lingkungan hidup itu kan memang benar-benar menyeimbangkan. Alam itu bisa menyeimbangkan diri sendiri. Ya. Terus yang kedua tuh yaitu manusia wajib menyesuaikan diri dengan hukum alam. Oke. Hukum alam itu maksudnya ya jangan melenceng dari aturan Tuhan, aturan Brahman. Terus yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap harta itu bisa menyebabkan kekacauan ekologis, kekacauan lingkungan hidup. Nah itu yang terjadi sekarang menurutku di Sumatera juga, bukan di Sumatera juga sih, tapi di seluruh dunia juga tentang kenaikan iklim juga. Oke. Nah itu merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia dari tahun ke tahun, ya, dan kita sedang menikmati karmanya. Mungkin ada Oke. Daman ada kayak semacam dari penjelasannya Gandhi barusan itu ada tanggapan nggak? Mike. Kalau saya pribadi untuk mengenal mungkin dari tadi sama sih kayak sebagaimana Gandhi baca buku ini, seperti saya mendengar Gandhi sama juga kesulitan gitu ya untuk menanggapi hal-hal itu. Mungkin kalau secara tadi Gandhi mulai dari Brahman gitu. Saya sebagai seorang Islam kan pernah mendengar nih atau belajar secara dasar saja tentang konsep keagamaan begitu. Kan di Hindu mendengar apa istilahnya ada Dewa Wisnu itu. Oh, ya itu. Ya. Nah yang itu yang pembagian yang 3 itu kan ada yang pemelihara, terus apa lagi? Pemelihara, Dewa Brahma pencipta, Iya. Wisnu pemelihara, Dewa Siwa itu pelebuh. Nah itu konsepnya kayak gimana sih terhadap lingkungan sendiri maksudnya? Peran dari dewa-dewa itu gitu. Nah kalau Dewa Brahma itu sendiri kan sebagai pencipta itu kan berarti lingkungan hidup sendiri. Jadi Dewa Brahma itu juga berperan sebagai penciptaan alam lingkungan hidup itu sendiri. Sedangkan Wisnu itu pemelihara. Jadi pemelihara itu kayak Dewa Wisnu itu yang menjaga lingkungan itu agar tetap asli dan asli seperti yang sebagaimananya. Maka Dewa Wisnu itu kan pernah dengar ceritakan tentang Avatara, tentang Krishna, tentang itu tugas Dewa Wisnu untuk menjaga lingkungan hidup itu supaya tidak tercemari kejahatan atau kebajikan. Sedangkan Dewa Siwa itu sendiri itu kayak peleburan. Jadi dia yang mengurusi tentang alam kematian itu sendiri, tentang makhluk hidup juga. Iya. Tentang usia makhluk hidup itu juga, tentang tentang hewan, tentang tumbuhan itu tuh dia yang mengatur segalanya gitu. Oke, ini menurutku menarik. Tapi ya. mungkin ini ya masih sesuai pemahamanku aja sih. Ya. Karena kan masih ada yang expert tentang agama itu ya. Oke, ini kita sudah sepanjang penjelasannya teman-teman kita sudah mengulik
buku ini poin-poinnya apa sejauh yang bisa ditangkap oleh teman-teman. Aku ulang lagi, seperti yang dibilang Daman bahwa buku ini memang mencoba membuat semacam dialog sekaligus kadang seperti konfliktual gitu antara dua konsep, yaitu antroposentrisme sama ekosentrisme, yang dimana Daman mengatakan bahwa penulisnya jelas nih dia posisinya di mana kayak gitu ya. Terus Gandhi sudah memberikan kita semacam perbandingan juga kalau dari Hindu sendiri doktrinnya seperti apa, dan nampaknya walaupun tidak dibuat semacam kesimpulan oleh Gandhi, tapi nampaknya ada sesuatu yang selaras gitu ya, antara isi buku ini dengan penjelasan-penjelasannya Gandhi gitu. Jadi itu menarik. Tapi kita kembali lagi ke bukunya. Tadi kan teman-teman baru membahas soal poin-poinnya tuh ya. Itu poin-poin yang teman-teman anggap penting di luar dari kesulitan-kesulitan teknis gitu ya. Yang tadi juga saya sudah menambahkan bahwa karena teman-teman belum baca karya Ais Rosid yang lain gitu, jadi saya informasikan bahwa memang agak berbeda dengan dua yang non fiksi sebelum ini, memang agak bernuansa esais gitu, esaistis gitu. Jadi nuansa esainya itu masih kuat. Tapi ini memang sangat akademik, sangat teoritik gitu ya. Nah, di luar dari kesulitan itu, ada nggak hal-hal yang poin-poin yang kalian jadikan semacam kayak sayanya perlu menanggapi sikapnya penulis terhadap ini, mungkin ada semacam ketidaksepakatan atau seperti apa mungkin kayak gitu. Istilahnya catatan kritis lah gitu. Ya bisa dalam bentuk kritikan, dalam bentuk apa saja, silakan. Daman dulu, silakan Man. Oke, mungkin sedikit catatan dari saya dari perspektif pembaca, Bang Ical. Mohon dikoreksi nanti ya kalau salah. Ini di dalam konteks di iftitah tuh. Di sana ada di pembahasan Bang Ical tentang fikih itu sendiri. Di sini ada di poin kedua, fikih tidak lepas dari sejumlah persoalan yang mengandung blunder antroposentris. Sebenarnya yang blunder itu bukan fikihnya, gitu. Tapi kita sebagai orang yang pelajari fikih itu sendiri, karena nggak mungkin ilmu pengetahuan termasuk fikih itu sendiri sudah menjelaskan atau jauh memikirkan lebih ke depan dibandingkan dengan bahasanya sekarang pergerakan ini, kayak misalkan nih pada zaman dahulu kan pertambangan masih tradisional, sekarang kan udah maju begitu, perkembangan zaman begitu ya. Jadi perkembangan zaman jauh lebih melesat daripada pemikiran ilmu pengetahuan sendiri, sehingga step by step kita sebagai orang yang sebagai penuntut ilmu lah untuk hal itu perlu kiranya menggali lebih dalam sehingga menemukan formulasi yang tepat agar tidak terkesan istilahnya bahwa ilmu ini yang blunder, padahal kita sendiri yang masih dalam artian masih kurang banget untuk belajar hal itu gitu. Itu aja sih kalau ya catatan dari saya. Oke, kalau Gandhi gimana kan? Gak apa-apa, ini memang ruang subjektif gitu buat pembaca gitu. Silakan kan. Kamu ada semacam catatan kritis nggak terhadap buku ini? Bagian-bagian tertentu mungkin misalnya. Mungkin kalau dari saya, Bang Ical ya. Ya. Susah gitu. Ya. Kita ini kayak orang pemerintahan harus izin dulu ke kepala dinas kita. Izin Pak Kadis. Oke, gimana kan? Kalau saya mungkin tidak sedalam Bang Damar ya, mungkin jauh lebih sederhana. Mungkin bukunya ini saya mau nanya sebenarnya Bang Ical. Oke, Ini lampiran-lampiran yang ini emang untuk kayak lebih memperjelas isinya ya. Nanti akan mungkin dijawab sekaligus ya dari tanggapan. Cuman menurutku kayak mungkin kayak lebih di bahasa di buku ini mungkin kayak lebih ke diturunkan dikit mungkin supaya bisa ada sesuatu yang bisa dimengerti dari orang yang orang yang di luar Islam itu sendiri, supaya menarik. Mungkin bisa bisa menargetkan juga untuk audiens yang mungkin dari luar orang non muslim mungkin bisa membaca buku ini.
Itu sih kalau dari aku. Itu usulan menarik menurut saya ya, yang ya nanti kita coba minta pendapat dari ini ya. Karena kan menurutku kayak menarik banget kayak konsep dari kitab sebelah itu. Karena emang saya pribadi juga kitab sebelah lagi. Bukan maksudnya kitab dari agama lain mungkin. Iya, iya. Kan saya pribadi itu emang sangat senang sih mempelajari tentang mungkin konsep agama lain. Ya. Dan emang sangat menarik sekali sih buku ini menurutku. Dan Bukan karena ada penulisnya datang ya. bukan Bang. Ini dari dalam hati ini Bang. Oke. Ya, dan itu mungkin dari saya mungkin. Ya, Dan oke. menarik banget sebenarnya buku ini. Cuman saya mungkin agak emang perlu ada sedikit belajar lagi tentang istilah-istilah dari Islam itu sendiri. Ya. Oke, kita mungkin akan jeda dulu memberikan kesempatan ke ini peserta ada berapa? Ada belasan ya natanya. Jadi kita kan masih akan ada sesi semacam mencoba membandingkan, istilahnya kita tarik pola apa istilahnya korespondensinya dengan kenyataan seperti apa gitu ya. Mungkin kita kasih kesempatan lah kepada teman-teman yang mungkin mau nanya, mau menyatakan pendapat kalau misalnya bukunya sudah ini, sekaligus juga minta tanggapan dari penulisnya yang kebetulan datang dari hasil pembacanya teman-teman. Dan juga tadi ada saran kan, dan ada juga ini barangkali mungkin ada semacam feedback gitu, tanggapan balik dari tanggapannya Daman yang tadi. Oke? Atau langsung aja ke Ical mungkin. Ical, silakan Ical. Sebetulnya nggak boleh begini. Gawat. Sebetulnya nggak boleh. Karena apa? Karena salah satu misinya teman baca kan bikin reader festival kan. Ya, dalam reader festival yang ngomong itu reader, writer tuh shut up. Diem cuman jadi listener karena sudah nulis kan gitu, masa disuruh ngomong lagi. Kayak ini. Cuman tadi masukan pertama soal fikih tadi ya gitu, itu menarik sekali. Memang cara aman ya untuk kita mengamankan wibawanya fikih gitu, menyelamatkan wibawanya fikih dengan memisahkan fikih dari manusia gitu. Cuman kalau kita timbang lagi, arti fikih itu kan fahmun, pemahaman gitu. Bagaimana mungkin kita memisahkan pemahaman itu dari manusia sendiri gitu. Jadi fikih dan manusia is one body. Kemudian fikih menjelma menjadi metode. Dia punya metode kan, usul fikih gitu. Nah, usul fikih itulah yang dalam penelitian saya, kaidah-kaidahnya membuat blunder. Karena ada satu kaidah yang bisa ditarik ke satu konteks, kemudian ditarik juga ke konteks yang lain gitu. Misalnya kayak kaidah misalnya kemaslahatan Darul Mafasid Muqaddam. Iya, Darul Mafasid Muqaddamun adalah Jalbul Masalih gitu misalnya gitu. Itu bisa ditarik untuk teman-teman yang biasanya yang pro lingkungan akan menggunakan kaidah itu gitu. Bahwa menghindari mudarat itu lebih diutamakan daripada mengejar maslahat gitu, kemanfaatan gitu. Cuman ada juga kaidah yang lain yang bisa membenarkan misalnya aktivitas tambang atau industri ekstraktif gitu. Nah, dua kaidah itu saling berlaga. Sih sebenarnya yang mana yang ini? Lepas dari dia adalah produk pengetahuan, tapi ketika dia dipakai oleh seseorang untuk berargumen, dia sudah jadi in body dengan manusia yang berargumen itu gitu. Jadi tidak ada pemisahan sebetulnya gitu. Cuman secara teoritis memang betul yang blunder itu adalah manusia yang menggunakan itu gitu, bukan fikihnya gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan Islamnya gitu. Ya, karena dia adalah kumpulan ide-ide, memang tidak bisa ngapa-ngapain. Terus soal
daftar yang di belakang. Saya memang harus akui buku ini memang ini ya apa namanya berat. Ya karena saya memang menulis dengan gaya yang lain. Tapi this is just for you ya gitu. Mei besok kan ini kontraknya sama penerbit habis dan saya memang tidak teruskan. Jadi tidak akan dicetak lagi. Kalaupun akan ada penerbit yang ngelamar atau saya kirim ke penerbit lain, saranmu akan saya sangat pertimbangkan. Bahasanya akan sangat saya sederhanakan, terutama yang bagian akhir ya soal kumpulan ayat-ayat itu. Saya akan mengubahnya menjadi lebih puitik. Jadi penerjemahan Qur'annya itu saya tidak pakai terjemahan. Ini kan saya kopas dari terjemahannya, Kemenak. Ya. Jadi saya akan menggunakannya besok saya akan ubah dia jadi lebih puitik. Jadi kayak ada bait-baitnya gitu. Biar untuk lebih karena itu akan lebih tegas dan lebih mewakili bagaimana saya juga membaca ayat itu. Tapi kalau mungkin di dalamnya ya saya akan membuat dia jadi sedikit lebih ringan ya gitu. Karena memang tesis jadi agak ini. Tapi saya salut kamu sebagai apa namanya umat Hindu tertatih-tatih memahami term yang khas studi Islam itu, waduh. Karena kalau sebaliknya, misalnya saya nyebrang ke literatur Hindu, saya nggak mengalami kesulitan yang berarti, karena literatur Hindu kan dekat dengan bahasa-bahasa Nusantara. Dekat dia dengan bahasa Nusantara, jadi saya nggak ini gitu. Kalau literatur Hindu misalnya, yang sudah dia dekat dengan Sanskerta, bahasa Indonesia juga banyak diilhami, tiba-tiba loncat ke apa namanya ke Arab, istilah-istilah yang Arab ya gitu. Itu kan agak sulit gitu. Cuman pembacaanmu tadi menyadarkan saya ada beberapa hal ya soal kemiripan antara Hindu dan Islam gitu. Penegasanmu saya pikir bagus. Brahman sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, pengatur dia. Makanya Karangasem Mataram yang purinya di Mayura itu kan, atau yang di Narmada misalnya adanya, itu kan selalu mendaku diri sebagai Wisnu Wangsa, sebagai apa namanya Wangsa Wisnu, karena mereka mengatur air. Air kan diatur betul. Kalau masuk ke Pura Mayura itu kan kita lihat reservoir besar kan itu berupa kolam. Kita pikir kolam aja, tapi sebenarnya kan itu bentuk dari ini. Kemudian masuk ke Narmada, kita pasti akan melihat 2 kolam di depannya. Kemudian di dalamnya itu baru masuk ke kolam besar yang ditata menyerupai Segara Anak dan Rinjani misalnya puncaknya gitu. Itu bagian dari praktek-praktek Wisnu Wangsa. Karena dia pemelihara, pengatur. Terutama air, karena air yang paling sulit diatur. Kalau mampu menundukkan air, dia bisa mengatur masyarakat. Kenapa gitu. paling sulit? Kenapa paling sulit? Air itu nggak bisa ditebak. Sama kayak cat air. Air nggak bisa ditebak. Kalau angin kan memang bukan untuk diatur kan kalau angin kan gitu. Tapi air itu kan sesuatu yang bisa diatur. Di antara semua jenis yang bisa diatur, air yang paling sulit gitu. Karena dia ngalirnya sulit pengaturannya gitu. Makanya muncul sistem Subak, sistem Bekasi, Bali unggul lah soal itu ya gitu. Betul. Kemudian Siwa, mungkin orang memahaminya peleburan ya, yang paling banyak gitu. Tapi mungkin dasar esensinya yang paling utama itu penyucian. That's why kematian itu kan dianggap sebagai bentuk penyucian Atman dari bentuk kasarnya. Tubuh kita kan jasad kasarnya Atman ini. Tapi ketika kita mati, jasad kasar ini kan dilebur. Yang tersisa hanya Atman. Saat itu dia menjadi suci gitu. Kayak semacam itulah gitu anunya gitu. Pikir dalam Islam juga ada unsur-unsur yang sama, tapi dia tidak diwakili dengan figur yang berbeda. Paling malaikat kan figurnya karena peran pembantu di ini ya gitu. Tapi hampir semuanya diatur lewat figur
Allah itu sendiri gitu. Lewat nama-nama 99 nama, lewat 20 nama wajib, sifat wajib gitu, kita bisa menelaah di situ gitu. Termasuk tadi soal Wisnu ya, ahimsa. Tidak boleh menggunakan kekerasan kan gitu. Kan itu kan berkonflik dengan bagaimana kita menyembelih ayam dan ini untuk makan gitu. Bukankah itu kekerasan gitu. Sedangkan kan kalau di Islam ternyata semua jenis upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi protein kita dengan cara mengorbankan yang lain itu bisa disebut kurban. Secara fikih hukum legalnya kurban itu kan sekali setahun ya, waktu Idul Kurban aja gitu. Tapi secara esensial kurban itu hampir di setiap saat kita hendak menggunakan hal-hal di luar diri kita yang kira-kira akan menyakiti dia gitu. Itu dengan cara yang sah, karena kata kurban itu sendiri artinya korib, dekat. Dia karib, akrab, itu kan sama kan kata dasarnya kan, koroba, kurban. Kurban itu sesuatu yang bisa mendekatkan. Jadi kalau dia dipotong dengan cara yang seminimal mungkin rasa sakit. Jadi di situ kreativitas manusia benar-benar main gitu. Cara motong, kemudian ketajaman parang, kemudian caranya dia membisikkan hewan itu, menyentuhnya dengan kasih sayang, menenangkannya. Itu masuk gitu. Itu cara untuk memanusiawikan, bukan memanusiawikan ya, membuat itu menjadi tidak menyakiti, tidak untuk mendestroy dan lain sebagainya gitu. Cara itu. Dia juga punya makna lain ya. Kalau kurban berarti kan sesuatu yang dekat. Is it possible to think that yang namanya berkurban itu berarti kita makan sesuatu yang dekat dengan kita, bukan sesuatu yang jauh? Ya kan? Kita memulai makan pangan itu dari rantai yang paling pendek sehingga kita tidak banyak kalau sekarang misalnya ada kios-kios warung makan kayak yang bayar terus all you can eat ya istilahnya. All you can eat gitu. Kita kan nggak tahu itu datang dari mana dagingnya gitu. Disembelih kapan dan untuk memenuhi kebutuhan produksi, kebutuhan pasar yang begitu besar, berapa banyak per hari dan bagaimana caranya dia di ini, kan kita nggak tahu, nggak dekat gitu. Cuman kalau misalnya kapan saya butuh protein, kemudian saya menyembelih ayam yang saya pelihara sendiri, that's something we call sesuatu yang dekat gitu. Itu membuat dia menjadi lebih ini sih. Jadi saya pikir ada banyak hal ya. Tadi pembacaanmu tentang Hindu, saya jarang dengar. Saya banyak dengar tentang etika lingkungan Hindu. Banyak saya pelajari, tapi yang kamu sampaikan tadi pendekatannya yang paling rasional dan paling modern. Saya pikir kalau kamu kembangkan itu jadi artikel, bukan jadi artikel ya, jadi buku. Jadi buku, catatan aja kecil-kecil, buku. Saya pikir itu akan luar biasa. I will help you for the editing. Oh iya, kamu pernah ikut kelas ya? Kamu kayak gini. Iyalah. Iya. Itu saja. Makasih banyak apresiasinya. Terima kasih. Ini menurutku diskusi yang sangat berkualitas ya, walaupun kuantitasnya nggak banyak. Aku mau tanya. Oke, silakan. Ada nggak ketika kalian baca, kalian mendapat insight baru yang nggak kalian setujui gitu? Terus kalau misalkan ada, kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Terus pertanyaan kedua, kalau buku ini diibaratkan sebagai makanan apa dan kenapa? Itu aja. Aku mau tanggapi sedikit. Ya, tolong dicatat ya, begitu sederhana ya. Enggak, kalau aku cuma tanggapan, akhirnya bisa ditanggapi balik begitu. Memang ketika baca buku ini aku juga rasanya sebenarnya ketika baca. Oh bentar, aku udah baca. Sudah baca. Nah, ketika baca buku ini sebenarnya rasanya ketika lagi denger Bang Ical ngomong sebenarnya. Iya, jadi ya dibanding esai ini lebih seperti Bang Ical bercerita rasa-rasanya, walaupun memang banyak di sana istilah-istilah yang sangat islami. Iya, tapi yang menarik memang tadi bagaimana dari analisanya Gandhi juga tadi menyebutkan bahwa ibu itu sebagai tanah dan bapak itu sebagai langit gitu. Nah, di sana
memang kalau kita lihat kan sampai ada istilah ibu pertiwi gitu. Di istilah ibu pertiwi itu kan memang artinya itu sebuah personifikasi ya. Bumi ini tuh melahirkan sesuatu, melahirkan kehidupan sama seperti ibu yang melahirkan manusia dan kerja-kerja perawatannya di sana. Dan setelah membaca buku ini juga rasa-rasa saya juga semakin melihat gitu lapisan-lapisannya, krisis-krisis lingkungan yang terjadi. Itu semua ada faktor dari rasa dominasi kan, yang tadi juga sempat dibahas sama kalian berdua. Dan di situ kalau ditarik benang merahnya sendiri, dari dominasi yang ada terhadap lingkungan dan terhadap ibu pertiwi ini juga kan sebenarnya punya sistem yang sama, bagaimana patriarki juga mendominasi dan menindas perempuan. Nah, mungkin sebenarnya akan sangat menarik juga kalau itu ditarik benang merahnya ke dalam lensa ekofeminisme. Itu aku lihat akan sangat menarik gitu, karena akar semua itu datang dari dominasi gitu. Bagaimana aktivisme yang industri ekstraktif itu mendominasi, dan akhirnya perempuan juga sebenarnya posisinya sama dengan bumi, jadi sebagai ya kelompok-kelompok yang akhirnya termarginalkan walaupun ya hidupnya juga menghidupi gitu di dalam sana. Nah, aku juga mau dengar juga pendapat dari kalian, mungkin apakah ada juga mungkin pandangan kalian dalam melihat inti sari setelah membaca buku ini dan dominasi itu dan keterkaitannya lah dengan apa yang aku sampaikan tadi. Oke. Itu aja. Oke. Bang Ical. Dan ini emang request juga ke Bang Gini Ical. ya, kalau yang pertama kan ada 2 pertanyaan kan, dan sederhana sih pertanyaannya soal yang pertama tadi apa? Ada nggak insight baru yang kalian tidak setujui? Kalau ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa juga? Yang pertama dari pertanyaannya Mbak Ais, kalau insight baru sesuai dengan yang tadi, yang fikih tadi yang udah dijawab sama Bang Ical. Terus berikutnya mengenai ibarat buku ini makanan apa gitu ya. Kalau saya gambarkan ya ibarat makanan. Buku ini yang pertama ketika saya makan enggak, kalau saya termiga terlalu enak, Pak. Wah, berarti itu belum. Enggak, belum selesai. Gini, ibarat saya sudah kenyang gitu, makan lagi. Kan kalau kita bisa mengetes makan itu enak atau enggak, keteslah makan itu ketika kenyang. Kalau habis berarti enak. Kalau enggak, ya berarti kurang. Nah, tapi ketika saya baca bab pertama, saya susah sekali. Ibarat saya sedang ngemil sambil nonton TV, susah, lama banget habis ketika bab 1. Ya. Tapi ketika bab kedua, seperti yang dikatakan oleh siapa tadi? Mbak Mega, ibarat ketika baca buku ini ibarat berbicara sama Bang Ical. Benar banget, ketika saya baca bab 2 itu saya masih ingat ibarat saya sedang duduk di pengajian, buka kitab, nama kitabnya Al-Quran Bila Kepentingan Harus Didahulukan. Terus yang ngisi itu Ustaz Faisal. Misalkan ngisi, ibarat dia tuh sedang menyampaikan begitu dengan tafsir tematiknya, dengan bahasa yang begitu bagus ya di bab 2 itu baru di situ saya menikmati makanan tersebut. Baru saya lahap banget makannya ketika masuk ke bab 3, ketika beliau menawarkan hibzul bi'ah gitu. Istilah yang pertama kali saya dengar, kan sebelumnya kan ada 5 nih di dalam maqasid syariah. Beliau nambahin hibzul bi'ah, apakah mau ditambah ke yang ke-6? Itu buat saya penasaran lagi, buat baca ke halaman-halaman juga. Ternyata setelah saya baca selesai, itu bukan masukan dari subbab yang baru di antara 5 Hibzuddin, Hibzun Asal dan lain sebagainya. Itu bukan yang baru, tapi dia menjadi sebuah apa ya bahasanya, sebuah icon mungkin ya dari yang 5 sebagai pertimbangan. Jadi ketika menjalankan yang 5 tadi dari maqasid syariah, harus tidak terlepas dari hibzul bi'ah itu sendiri. Kayak semacam kompetensi yang harus ada dalam setiap mata pelajaran. Ya, jadi dari situ saya kayak baca komik Conan gitu, kayak yang udah ini menarik. baru selesai, maksudnya ini kayak apa dalam arti Kamat-kamat itu. Ya. maksudnya kayak gini, misalkan ini bukunya harus selesai nih, maksudnya nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi dari situ udah masuk ke bab itu, baru saya langsung sampai selesai begitu. Itu di sana saya baru menemukan istilahnya kenikmatan dibaca buku yang ini, yang ini dari bab 3 itu terutama. Terus kenapa bab pertama kamu bilang agak sulit? Karena pertama itu kan di sana ibarat
perang dialog ya antara mereka yang memegang teguh paham antroposentrisme dengan ekosentrisme, terus dengan berbagai macam argumentasi, bahasa dan sumber-sumber, apalagi di sana kan filsafat barat gitu kan. Jujur di sana termasuk berat begitu Berat, ya. untuk dipahami secara cepat atau sederhana, Oke. cukup berat. Jadi baru nikmat itu udah selesai itu, tarik poin dari bab 1 berapa poin, baru bab 2, bab 3, wah lahap banget. Jadi apa tadi? Belum terjawab tuh. Berarti Yang mana? makanannya apa? Apa ya? Sate rembiga katanya sudah enggak. Sate bulayak. Enggak, ini makanan manis kayak terang bulan lah, terang bulan. Jadi kalau kita udah selesai makan kan pengen makan yang manis gitu, Oke. sebagai dessert. Ya jadi ibaratnya kalau terang bulan terlalu banyak, tapi karena nikmat ya kita habisin aja gitu. Oke. Kayak gitulah. Ya. Jadi nggak begitu penting apa makanannya, penting dia kategorinya adalah makanan yang bahkan setelah kita selesai makan masih enak. Iya gitu. Jadi ini jenisnya ya. Oke, menarik. Tanggapan yang dari Mega gimana? Yang mana? Yang keterkaitan Ibu. bumi perempuan dominasi. Kalau aku Iya. benar-benar Iya. apa ya Iya. sebenarnya lagi akarnya itu kan sebenarnya sifat dominasi manusia gitu. Sebenarnya yang apa dominasi manusia terhadap alam dan dominasi juga kerangka sistem yang sama sebenarnya di dunia patriarki dan perempuan juga merasakan apa kayak itu ada dominasi. Nah, apakah kalian juga melihat hal yang sama gitu? Ya. Ataukah ada hal lain yang menjadi akar yang kalian Oke. Kalau istilah tadi saya tumben baru dengar ya, istilah ekofeminisme gitu. Baru dengar gitu, belum pernah saya baca seterusnya. Terlepas dari peran manusia sebagai apa tadi saya bilang, sebagai khalifah gitu. Sebenarnya ayat tersebut perlu dikaji lebih mendalam, bahwa memang Tuhan menjadikan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi. Cuman seperti yang saya katakan sebelumnya, nggak mungkin toh seorang pemimpin diberikan jabatan tapi semaunya gitu kan. Pasti kalau di Indonesia kan ada undang-undang yang mengatur, terus ada batasan-batasan. Nah sehingga ada tugas pokok dan fungsi. Sehingga hal itu bisa menjadi rem lah bagi manusia. Sebagaimana ayat yang bicara tentang khalifah kan setelahnya itu membicara tentang kelestarian alam itu sendiri. Oke. Ya itu sih mungkin terlepas dari nyambung atau enggak. Ya, poinnya sih sebetulnya untuk referensi terkait dengan ekofeminisme itu dia referensinya masih kurang gitu. Sehingga belum bisa menjawab dengan lebih. Tapi poinnya adalah bahwa tetap saja itu mengatur keseluruhan gitu ya, mau dalam perspektif gender, mau laki-laki mau perempuan itu semua berlaku gitu ayat itu. Ya termasuk gitu. Termasuk yang tadi lah, yang Hifdzul Bi'ah itu mungkin bisa juga jadi acuan ke pemahaman tentang ekofeminisme. Mungkin lebih jauh mungkin Bang Ical bisa mengembangkan hal itu gitu. Kan di sini kan cuman batasannya maqasidus syariah di daruriyat saja. Belum ke tahap-tahap berikutnya. Mungkin hal itu mungkin nanti dia kembangkan ke hal-hal yang lebih luas. Menarik. Ya, dari Gandhi silakan kan. Kalau dari aku sih menanggapi pertanyaannya Mbak Ais, kalau aku sih justru kebalik dari Bang Damak sih tentang makanan itu kan, tentang kesulitan itu. Justru saya lancarnya di bab pertama karena saya bisa nangkap apa yang dimaksud Bang Ical gitu, tetap kepentingan filosofi barat, gimana caranya Bang Ical itu untuk membantah mengenai filosofi antropomisme itu sendiri. Nah, ibaratnya juga gimana ya, kayak kalau misalnya baca manga atau anime itu kan awal-awal kan masih perkenalan. Nah pas selanjutnya tuh ada chapter-chapter yang bikin kita tuh harus mikir kayak gimana. Nah itu yang mungkin saya kesulitan juga di bab kedua dan bab ketiga itu wah saya harus baca berkali-kali. Bahkan kalau boleh jujur, kalau ketimbang bab 1 tuh saya ngulang bab 2, bab 3 tuh kayak kali baca biar sesuai penafsiran saya sendiri, dan itu pun penafsiran saya tuh masih belum tentu mutlak benar atau salah gitu. Jadi ya ibaratnya kalau makanan tuh bukan makanan sih, kayak permen karet lah gitu. Awalnya kayak dikunyah-kunyah gitu itu pas masuk tuh kan bisa kayak ada nyangkut gitu. Kayak apa ya, karena saya pernah tak sedak sama permen karet sih, makanya saya jadi mikirnya begitu ya.
Ibaratnya kayak bab pertama rancak-rancak aja, aku mungkin tiba-tiba bab 2 kan karena mungkin banyak sekali istilah. Jadi kayak permen karet itu awalnya kan manis kan, enak kayak kita Manis. punya. Tapi setelah hilang manisnya harus hati-hati itu kan. Ya, harus menerannya harus. Nah, kan nggak ditelan. Aku meneran sih. Ya gitu lah pokoknya. Oke. Aku ya meneran sih itu. Jadi ya emang benar-benar harus apa ya, harus dipikirkan keras lagi, harus dipahami lebih jelas lagi. Tolong koreksi. Apakah yang membuatmu mudah di bab pertama? Barangkali karena konsepnya masih konsep yang umum. Ya masih konsep yang umum. Belum masuk yang mulai ada istilah-istilah teori yang menggunakan kosakata bahasa Arab kayak gitu. Ya. Tentang mungkin bahasa-bahasa kayak bahasa ayat kan di bab 2 ini Oke. banyak banget bahasa-bahasa Ya. ayatnya. Jadi kendala memang teknis berarti ya. ya kendala teknis sebenarnya. Ya. Berarti itu usulan menarik ya dari kamu itu. Kalau misalnya ke depan mau dikembangin, barangkali bisa dipertimbangkan oleh penulisnya. Barangkali yang sedikit ramah untuk pembaca-pembaca yang bukan pembaca yang punya latar belakang keislaman kayak gitu. Gitu kan? Ya, terus Mau- untuk pertanyaannya Mbak Mega juga tentang apa tadi ekofeminisme. Ya, sebenarnya lebih ke apakah juga dari pandangan kamu membaca ini dari latar belakang juga apa ya, ajaran-ajaran agama Hindu gitu. Apakah menarik benang yang sama juga dengan akadnya dominasi ini dan ada keterkaitan dengan perempuan di sana. Nah, apakah di dalam ajaran-ajaran agama Hindu juga sebenarnya ada semua hal-hal seperti itu? Mungkin saya harus jujur ya, mungkin sama kayak Bang Damar juga, saya mungkin baru pertama kali sedang tentang ekofeminisme. Cuman kalau dalam agama Hindu tuh saya nggak tahu nih ada kaitannya atau enggak ya. Tapi kan di agama Hindu kan ada seorang tokoh juga, tokoh di Mahabharata, Panglima tuh namanya Sri Kandi kan. Oke. Cuman aku kayak apa ya, agak susah juga sih gimana cara mengkaitkan itu sama tentang lingkungan hidup ini. Oke. Dan memang kalau dalam agama Hindu sendiri sih banyak banget tokoh-tokoh perempuan yang terkenal juga. Cuman ya mungkin karena pemahamanku masih umum lah, belum sewah kayak mungkin. Atau gini, tadi kamu nyebut bahwa bumi itu ayah, Bumi itu ibu. Ibu ya. Nah, ibu itu kan perempuan. Ya. Nah, Gandhi sendiri pernah mencoba menganalisis nggak kenapa kira-kira kenapa bumi yang perempuan, kenapa bukan langit misalnya? Ada nggak dijelaskan di kitab Veda sendiri terkait dengan itu, kenapa harus bumi sementara bumi kan kenapa bumi harus perempuan gitu? Kenapa bumi harus ibu sementara ibu kita tahu gitu dia mewakili kaum perempuan kayak gitu. Nah itu mungkin mengarah ke sana sebetulnya pertanyaannya Mega yang Mungkin kalau menurut pemahaman saya, sekali lagi nih pemahaman saya, kayak kalau ibu di agama Hindu tuh memang semuanya berawal dari tempat lahirnya kehidupan. Jadi ya ibu tuh memang diistimewakan di sana. Oke. Kayak misalkan kalau di Krishna kan ibunya kan tempat dia dilahirkan kan, tempat melahirkan Krishna. Nah jadi ya emang ibu tuh emang memegang posisi yang penting terhadap suatu kejadian. Ya. Cuman ya emang ada beberapa yang masih harus saya pelajari lagi. Oke, terima kasih banyak. Saya ingin memberikan semacam tanggapan pribadi ya, personal ya. Jadi ini sekaligus cerminan Mega, tugasmu berat nih gitu untuk ya penting nih perspektif ekofeminisme, perspektif soal perempuan ini harus disebarkan apalagi buat anggota-anggota sendiri nih yang laki-laki yang kecenderungannya misoginis canda gitu. Itu tugasnya Mega nanti. Bayangkan teman-teman sendiri ekofeminisme belum pernah terpapar nih, jadi ini tugasmu Mega, nanti kita coba bikin kelas gitu ya. Soal ekofeminisme itu apa nanti mungkin ya bareng sama Ica lah nanti kan jadi fasilitator gitu. Gitu ya. Oke,
kita kasih kesempatan terakhir dulu untuk kayak semacam menarik. Ini kan buku ini kan teoritik ya, gitu ya. Walaupun juga mencoba membahas tentang kondisi sekarang gitu. Tapi dari kalian sendiri gimana? Ada kayak semacam catatan nggak melihat sesuatu yang ideal di dalam buku dengan kondisi realita kita saat ini? Seperti itu. Silakan dari Daman dulu, silakan Man. Kalau melihat realita dari buku yang saya baca begitu, kayaknya dekat banget gitu kaitannya tentang konsersi tambang yang dikasih ke salah satu ormas, bukan salah satu sih, ya, ormas agama gitu ya, saya sebut ya, ormas agama. Cuman seperti yang dikatakan Bang Ical tadi, entah dalil apa yang digunakan untuk melegitimasi hal-hal yang kurang baik menjadi baik begitu dalam konsep agama. Bahwa yang saya pahami, saya telah pelajari gitu ya, dalam agama Islam itu kan sesungguhnya semua hal itu hukumnya haram sebelum ada dalil yang membolehkan begitu. Sebelum ada dalil yang membolehkan. Ya, nah yang saya pikir gitu ya, sebagai seorang yang saya anggap diri saya orang yang masih belajar, entah mungkin dalil apa yang digunakan oleh mereka yang disebut di buku ini oleh Bang Ical sebagai agen fatwa gitu untuk melegitimasi hal itu. Padahal saya pribadi memegang teguh mungkin dari buku ini, dan yang saya tarik kesimpulan dari apa yang dipegang oleh Bang Ical untuk membalas paham dari antroposentrisme, yaitu seperti yang dikatakan tadi, ada sebuah kaidah usul fiqh yang mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita harus timbang dulu baik buruknya. Kalau darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kan artinya sesuatu mengutamakan, menghindari dari keburukan itu jauh lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Misalkan sama kayak tambang misalkan. Memang benar tambang mendatangkan keuntungan yang begitu banyak. Cuman kan dampak negatifnya kan jauh lebih besar. Jadi di sini baru dipakai yang tadi darul fasidi bukan dengan ala jalil masalih. Entah mungkin apa yang digunakan oleh aktor-aktor itu untuk melegitimasi apa istilahnya hal-hal yang kurang baik menjadi baik. Itu sih yang paling dekat dengan konteks buku ini. Oke, Gandhi gimana kan? Kamu punya catatan kritis nggak? Mencoba menghubungkan buku ini dengan realitas yang barangkali kamu merasa bahwa ini realitasnya ini sudah sangat parah atau seperti apa gitu. Setelah membaca buku ini, saya jadi teringat tentang kasus di Pulau Bali yang beberapa tahun silam, yaitu kasus tentang Teluk Benoa. Oke. Nah, di kasus itu kan terjadi perselisihan antara para investor sama masyarakat Bali di sana kan. Nah, kan kisah itu kan bawa dari Presiden Pak SBY, maaf kalau sebut ya. Kalau Pak SBY itu mengeluarkan Perpres nomor 51 tahun 2014 yang mengubah kawasan Teluk Benoa itu dari kawasan yang konservasi yang dilindungi menjadi zona budidaya yang bisa menghasilkan peluang ekonomi. Nah, di situ kan ditentang keras sama orang Bali. Karena selain dampak yang merusak lingkungan juga juga mencederai tentang nilai-nilai agama Hindu. Misalnya tentang Trihita Karana yang saya sebutkan tadi itu kan kayak mengabaikan suara alam juga, terus mengancam kesejahteraan masyarakat yang ada di sana juga, dan juga kayak mengabaikan unsur-unsur spiritual, misalnya kayak upacara-upacara di agama Hindu seperti Masti kan perlu air laut juga kan. Nah, dan reklamasi itu tuh mengganggu upacara-upacara agama Hindu itu tersebut. Cuman di sini aku lebih menyoroti tentang dinamika hubungannya masyarakat adatnya ya sama forum rakyat Bali atau reklamasi. For Bali itu. Ya. Di sini aku kayak baru sadar ya, setelah bukan di kasus ini aja, kalau saya menonton televisi, terus setiap saya menonton tentang perdebatan tentang pemerhati lingkungan sama pemerintah tuh kayaknya unsur masyarakat adatnya, unsur lokal-lokalnya tuh agak lumayan tersisihkan gitu. Oke. Nah, ini yang membuat saya mungkin agak merasa kesal sih, kayak gini, kayak masyarakat adat Hindu Bali itu disclaimer ya, mereka tuh kayak terlalu
bergantung terinduk sama form Bali ini, sehingga kayak usulan mereka, kesan-kesan mereka itu kan sebagian besar itu kan berasal dari kesan-kesan lokal kan, kesan-kesan tentang agama religius, tapi itu ketutupan sama argumen-argumen tentang isu lingkungan global yang diusulkan oleh For Bali itu sendiri. Ya. Jadi kayak setiap debat sama pemerintah tuh kayak masyarakat ada tuh kurang apa ya, suaranya tuh kurang didengar gitu, disisihkan. Ya. Jadi memang kayak pengabaian terhadap agama tuh emang udah parah banget menurut aku. Ya. Ya emang itu sih dari yang saya sampaikan, dan juga saya lihat dari rekaman satu benua nih kayak aturan-aturan itu kayak tumpang tindih banget. Tapi emang mungkin dasarnya saya masih agak kurang ngerti tentang aturan hukum ya. Ya. Jadi ya ini memang kompleks banget sih. Ada yang bilang kalau kasus reklamasi ini merupakan salah satu kasus yang terbesar di Indonesia, dan sampai sekarang masih belum ada solusinya sama sekali. Jadi ya itu mungkin pendapat saya dari pemahaman saya tentang kasus ini. Oke. Itu aja sih. Pertanyaan terakhir dari saya dalam konteks pembacaan kritis ya. Jadi kan kalian berdua sudah secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa buku ini memang mendorong ekosentrisme sebagai solusi itu ya untuk penyelamatan alam. Gimana? Setuju nggak? Setuju aja. Terkait dengan buku ini. Buku ini memang diarahkan ke sana kan. Nah, catatan kritis kalian memungkinkan nggak sih kita ekosentrisme ini akan menang gitu? Bisa nggak sih gitu? Sekarang kan dari ceritanya kalian nampaknya perspektif antroposentrisme ini kuat banget gitu kan? Nah, sementara buku ini justru menawarkan perspektif ekosentrisme sebagai penyelamat bumi. Tapi bisa nggak sih kayak gitu? Kalaupun bisa, kira-kira apa celah yang mungkin gitu, walaupun lemah misalnya, yang bisa dilakukan gitu? Silakan. Sebelumnya Bang Damar. Ya. kalau kita mengacu ya dari realita sekarang, kayaknya sulit. Teori, maksud dalam artian buku-buku yang berkaitan tentang ekosentrisme ini banyak. Cuman yang minim itu penerapan. Memang penerapan pada kita sebagai akar rumput di misalkan di TBM terus sebagai seorang mahasiswa terlepas dari mendekati teknik lingkungan atau mahasiswa apapun yang kritis terhadap lingkungan banyak. Cuman kan yang memegang kendali itu bukan kita, tapi mereka yang ada di atas begitu. Nah, kecuali sekarang yang menjadi harapan tipis banget sih, maksudnya peluangnya itu tipis banget, apalagi ada undang-undang baru KUHP itu. Ya, jadi peluang kita buat menyuarakan itu sangat tipis. Jadi sekarang cara ya istilahnya kita tetap memperjuangkan ini dari bawah. Cuman kita terus tetap berusaha dan berdoa agar bagaimana caranya orang-orang di atas itu diberi kesadaran lah, hidayah gitu, untuk bisa tobat. Kalau katanya saya ingin tuh tobat gitu ya. Jadi biar bisa tobat atas hal-hal yang diperbuat begitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Itu realistisnya ya, pasti bakal sulit gitu ya. Oke. Kalau dari aku ya, sama seperti Bang Dama juga pasti sangat sulit. Karena kalau menurut aku ya, kayak manusia tuh emang sejak dilahirkan tuh emang sudah memiliki sifat yang kakus, yang gak pernah puas gitu. Jadi menurutku untuk supaya itu bisa terwujud tuh memang sangat-sangat sulit, dan memang harus kita mulai dari bawah, harus mulai mengedukasi orang-orang itu, mengedukasi generasi berikutnya supaya ini situasi ini tuh bisa berubah. Oke. Tapi ya emang orang-orang di atas tuh emang sangat susah sih. Aku bahkan sudah setengah berharap orang-orang di atas tuh bisa berubah. Bukan cuman orang-orang di negara ini sih, maksudnya orang di dunia juga. Orang-orang misalkan kayak pengusaha-pengusaha kaya itu, perusahaan-perusahaan kaya itu, terus pejabat-pejabat itu juga kan. Memang agak susah juga sih. Perjuangannya berat gitu ya. Agak berat juga. Berat juga ya. Ya itu sih kalau dari saya, memang kita tuh harus, harapannya tuh memang di
generasi sekarang ini, gimana caranya supaya generasi sekarang itu bisa berbaik di generasi yang di atasnya itu. Bukannya generasi sekarang kalian yang megang ya, Gen Z ini. Ya, itu gimana caranya supaya kita tuh bisa menginspirasi. Iya, betul. Iya. Iya, masih panjang ya. Ya. Karena ekofeminisme pun belum pernah dengar. Oke, PR. Itu aja sih, mungkin gimana caranya supaya kita tuh bisa Ya. generasi di bawah tuh bisa lebih baik dari yang di atas. Kudeta mungkin. Oke, pertanyaan saya sudah habis ya, tapi saya minta semacam closing statement dari kalian berdua, entah terkait dengan buku ini, entah merekomendasikan atau apa saja terkait dengan buku ini. Silakan closing statementnya. Oke, closing statement untuk buku ini sangat wajib dibaca untuk mereka sebagai mahasiswa terutama, sangat wajib. Bukan tidak, maksudnya tidak ada kesempatan tidak membaca bagi mereka yang teknik lingkungan terutama. Tapi bagi kita yang di sini sebagai akar rumput, wajib juga baca sebagai sebuah pelajaran bagaimana perjuangan untuk mempertahankan lingkungan itu tidak semudah yang kita bayangkan begitu. Sebagai closing statement saya mengutip quote dari Gandhi, bukan Gandhi ini ya, Gandhi yang sana. Dari Gandhi yang mengatakan bahwa alam semesta ini sampai ratusan juta tahun pun akan cukup untuk memenuhi kebutuhan miliaran manusia. Cuman dia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi satu kebutuhan manusia yang rakus. Itu satu ya. Apalagi 2, 3, 4, 5. Oh, sangat tidak cukup. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak, Daman. Gandhi gimana? Closing statement ya. Ya, kutipanmu sendiri tadi. Oh, Gandhi berbeda. Ya, buku inspirasi namanya dari sana juga sih. Ya, Oke. ya namaku. Ya. Ah, Ya, menurutku buku ini direkomendasikan untuk mahasiswa juga, apalagi mahasiswa zaman sekarang tuh. Yang saya tangkap tuh orasinya tuh bener-bener jago, tapi dalam pemahaman hal-hal yang bersifat fundamental tuh kurang banget. Oke. Kayak kalau dari saya tuh kayak mahasiswa sekarang tuh, kalau yang saya lihat ya, mereka tuh bisa pandai berdebat, tapi saya bisa tahu kok mereka tuh kurang banget baca bukunya. Jadi ini memang sangat direkomendasikan juga, bukan cuma untuk kalangan orang muslim juga. Ini untuk orang non muslim juga bisa kok baca buku ini. Bagi kalian juga yang tertarik sama ajaran-ajaran agama lain. Aduh. Cuman dengan catatan seperti usulanmu tadi ya, barangkali nanti kalaupun diterbitkan ulang, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa lebih ramah gitu ya. Ya. Dan juga ini cocok banget untuk pemikir-pemikir juga. Biasanya mungkin orang-orang diskusi jam 3 pagi, jam 2 pagi ini bisa nih jadi bahan diskusi. Diskusi malam. Ya, kan biasa kan cowok kalau diskusi itu kan kayak hal yang gitu-gitu. Nah, ini bisa kalian baca ini. Bukan nabi-nabi, dewa-dewa. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Gandhi dan Daman sudah bersedia untuk mengulas buku yang sangat menarik ini. Terima kasih atas pemaparan-pemaparannya. Hal yang bisa saya tarik sedikit sebagai kesimpulan diskusi kita bahwa pertama, ternyata perspektif itu ternyata bisa sangat berpengaruh terhadap tindakan, gitu kan? Karena perspektif yang berkuasa sekarang adalah antroposentrisme, sehingga orang lebih bersikap melihat segala sesuatu sebagai objek pemenuhan kepuasan kita. Nah, buku ini menawarkan sebuah perspektif yang berbeda. Tapi bukan berarti baru gitu ya, yaitu ekosentrisme gitu. Yang walaupun menurut teman-teman berdua, ekosentrisme ini sendiri kalaupun nanti dipakai sebagai semangat gitu ya untuk membuat alternatif perubahan gitu terhadap kelestarian lingkungan, akan berat perjuangannya, tapi bukannya tidak mungkin gitu ya. Itu setidaknya melalui penyadaran-penyadaran di akar rumput seperti itu, dan catatan-catatan yang sifatnya teknis bahwa nanti kalaupun harus diterbitkan ulang, barangkali dibuat sedikit lebih sederhana dan lebih ramah terhadap pembaca-pembaca yang bukan dari
kalangan Islam atau setidaknya bukan dari orang yang akrab dengan wacana-wacana keislaman. Jadi gitu teman-teman, teman baca, kenapa mengetengahkan referensi-referensi tentang lingkungan hidup, karena teman baca juga sebagai komunitas literasi juga pengen punya sumbangsi pemikiran, sumbangsi debat, sumbangsi diskusi terhadap fenomena yang sekarang ini menjadi perhatian kita. Kita sangat prihatin terhadap Sumatera gitu ya. Sumatera itu menurutku ya hanya salah satu pemantik saja gitu. Sebetulnya ini kan kayak semacam akumulasi dari begitu banyaknya bencana bahkan di tempat kita sendiri kan. Makanya di NTB ini, Bima, Sumbawa, di Lombok itu banjir mulai terjadi gitu karena karena kerusakan lingkungan dan segala macam. Makanya teman baca kemarin kan putaran pertama kita juga sudah mendiskusikan soal lingkungan alam. Sekarang kita diskusikan buku tentang lingkungan alam juga, lingkungan hidup. Itu sebagai komitmen teman baca sebagai komunitas literasi yang juga peduli pada pada lingkungan hidup. Karena bacaan kita juga ya dari alam juga, buku-buku ini kertas-kertasnya dari pohon juga. Jadi kita harus memberikan sumbangsi juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, dari saya sebagai moderator sekaligus sebagai anggota komunitas teman baca memberikan penjelasan kenapa kami mendiskusikan tema-tema yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena ini juga masih musim hujan juga gitu. Bahkan nanti ada operasi teks setelah ini juga masih esai tentang lingkungan hidup juga seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, itulah proses diskusi kita yang sangat menarik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Daman, terima kasih juga kepada Gandhi, terima kasih juga kepada Mega dan yang lain yang sudah datang. Sekian, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di teman ulas berikutnya.